Yang pertama, kalau Allah tidak membutuhkan kita, kenapa Allah menciptakan kita? Allah tidak butuh sama kita. Lalu kenapa Allah menciptakan kita? Ini pertanyaan mendasar sekali. Pertanyaan yang mendasar dan pertanyaan yang tidak bersalah. Benar adanya. Orang yang ingin bertanya ini benar. Sekarang adalah jawabannya yang bagaimana harus diberikan jawaban seperti ini. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, Allah tidak butuh pada kita. Ini benar. Benar. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kalau Allah tidak perlu, tidak butuh pada kita, kenapa juga Allah menciptakan kita? Pertama kami berikan jawaban adalah, ketika kita mempertanyakan sesuatu, itu tidak keluar daripada persepsi kita selama ini. Kita biasa dalam kehidupan kita selaku manusia biasa, kita dekat dengan seseorang, kita ngajak seseorang berteman, ngajak seseorang bahkan ya untuk menjadi kawan dekat kita, atau ngajak menikah seseorang karena kita butuh. Kita ngajak orang untuk buat rumah kita, kita bayar dia karena kita butuh pada dia. Karena kita butuh dan perlu, makanya kita dekat dengannya, bahkan siap kita bayar. Begitu juga kita butuh untuk mencari seorang pasangan hidup, ya karena perlu. Mau hidup dengan seorang laki-laki, seorang wanita di dalam rumah yang harus berat tanggung jawab, harus kita pikul, iya karena apa? Karena kita butuh. Jadi butuh itu sendiri adalah merupakan bahasa manusia. Lalu sekarang kita pakai bahasa ini untuk melihat kepada, kalau Allah seandainya tidak butuh, tidak perlu kepada kita, ngapain juga Allah menciptakan kita? Nah, butuh itu tidak ada pada Tuhan. Tidak ada pada Tuhan. Butuh itu ada pada manusia. Jadi Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Konsep Tuhan itu, konsep Allah itu adalah sama sekali tidak perlu kepada manusia, tidak perlu kepada apapun. Tidak ada istilah perlu, butuh pada konsep Tuhan. Tapi konsep makhluk, iya. Makhluk selalu butuh. Antumul fuqara'u ilallah, kata Allah. Kalianlah yang fakir, yang selalu butuh, perlu kepada Allah. Wallahu ghaniyun hamid. Sedangkan Allah itu maha kaya, tidak perlu sama sekali kepada apapun. Nah, jadi pertanyaan ini muncul karena persepsi bahwa kita selaku manusia yang pendek ini, yang serba kekurangan ini, selalu berpikir bahwa kalau seandainya sesuatu kita dekat dengan seseorang, dekat dengan sesuatu, makanya kita butuh. Kalau kita enggak butuh, maka kita tidak perlu. Jangan pakai konsep ini pada Tuhan. Oke, baik. Kalau demikian, berarti Allah tidak butuh. Lalu kenapa Allah menciptakan manusia? Nah, kalau demikian berarti penciptaan manusia enggak ada hubungannya dengan butuh. Nah, ini ingin kami sampaikan. Bagi yang bertanya seperti ini atau berpikir seperti ini, bahwa penciptaan manusia tidak ada hubungannya dengan kebutuhan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan kebutuhan Allah. Karena konsep Allah, konsep Tuhan tidak ada butuh sama sekali. Nah, lalu kita lihat ya. Kalau demikian kita mempertanyakan hikmah daripada penciptaan manusia itu apa? Ya. Manusia saja kita lihat. Kalau seandainya ada seorang dokter, dia membantu seorang pasien yang memang sangat membutuhkan pada uluran tangannya. Ketika dia membantu seorang pasien, alhamdulillah dengan sebab dia akhirnya pasien ini sembuh. Bahkan dia berkorban banyak, seperti kejadian banyak pada saat terjadinya COVID dengan kita. Banyak dokter-dokter yang mudah-mudahan Allah ganjari dokter-dokter kita yang telah banyak membantu saudara-saudara kita. Mereka berjibaku untuk menyelamatkan orang-orang yang dalam kondisi yang sangat sekarat sekali. Keluar dari situ mereka enggak minta sepeser pun. Lalu pasien bertanya, "Dok, ambil ini uang. Saya merasa sungguh sangat dibantu. Ambil ini uang dari saya, sejumlah uang. Mungkin kalau bukan dengan tangan dokter, mungkin ya takdir Tuhan saya meninggal."
Untung ada dokter, maka ambil ini uang saya. Dokternya bilang, saya tidak perlu uang. Dan saya tidak butuh. Lalu kita tanya, lalu kalau dokter tidak butuh kepada imbalan, kenapa juga mau berjibaku untuk menyelamatkan saya? Tidaklah seseorang itu berbuat sesuatu hanya karena perlu imbalan. Kalau jumpa dokter seperti ini, kita akan katakan mulia tidak dokter ini? Mulia sekali akhlaknya. Ada di kalangan dokter seperti ini? Banyak dokter yang berhati mulia seperti ini. Kalau begitu, nah, menunjukkan kepada sebuah hikmah, berarti dokter ini dia memiliki hikmah. Tidaklah dengan perbuatannya dia mencari imbalan. Tidak ada sesuatu yang tinggi dan agung di sana. Nah, begitu juga contoh ini kami sampaikan kepada orang yang bertanya, kalau Tuhan enggak perlu kepada manusia, ngapain Allah menciptakan manusia? Enggak semua dengan rasa butuh dan imbalan. Kita enggak bisa berpikir dengan konsep butuh dan imbalan saja. Ada yang lebih agung daripada itu semua apa? Ada apa di belakang ini di luar daripada butuh itu sendiri? Lalu kita lihat Allah berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika fi mulki syai'a walau kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a walau qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi syai'a. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah berfirman dalam hadis kursi ini, wahai hambaku, ya, kalau seandainya, ya, orang yang pertama dari manusia sampai orang yang terakhir daripada manusia, Nabi Adam sampai akhir manusia di dunia ini, ya, baik manusia ataupun jin sekalipun, itu adalah orang yang paling jahat di antara kalian, maka itu tidak akan mengurangi daripada kekuasaanku, kata Allah. Dan kalaupun seandainya manusia dari sejak Nabi Adam sampai akhir manusia di dunia ini nanti, baik manusia ataupun jin, itu adalah paling soleh, semuanya sama solehnya seperti orang yang paling soleh di antara kita, maka itu tidak akan menambah apapun pada Allah. Tidak menambah apapun pada Allah. Gak akan berpengaruh pada Tuhan itu semua, ya. Bahkan kalau seandainya kalian, kata Allah, meminta secara sekaligus semuanya dan diberikan oleh Allah semua yang dia minta, maka itu enggak mengurangi juga daripada apa yang Allah miliki. Nah, dari sini kalau begitu, Allah kok, kalau Allah enggak perlu sama kita, enggak mengurangi, enggak menambah pada kekuasaannya dengan adanya kita, ngapain juga Allah ciptakan kita? Ketahuilah kalau begitu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, untuk sesuatu yang mulia yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan untuk dirinya, tetapi adalah untuk kita. Kita diciptakan oleh Allah untuk dirahmati oleh Allah, untuk disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan kita ini adalah untuk merahmati dan untuk menyayangi kita. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran dalam surah Ankabut ayat 6, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin." Barang siapa yang berbuat di dunia ini, bersungguh-sungguh dia berbuat, maka sesungguhnya dia berbuat untuk dirinya, bukan untuk Tuhan. Mau beribadah, mau berjibaku, berbuat amal soleh, baik amal soleh sosialkah, amal soleh bidang ekonomikah, amal soleh dalam bidang politikkah, amal soleh dalam bidang keluarga, apa saja, maka itu innama yujahidu li nafsi, itu semua adalah kebaikannya kembali kepada kalian sendiri. Satu kebaikan kalian buat, 10 akan aku berikan ganjaran, kata Allah. Sedangkan satu kejahatan engkau buat, cuma 1 aku balas, kata Allah. Ya, satu kebaikan dilipat 10. Satu dosa kita buat, lipat, enggak berlipat, 1. Ya, satu kebaikan lipatnya 10. Satu dosa dibalas 1. Adil tidak Tuhan? Hah? Adil?
dalam masalah kebaikan kepada hambanya, Allah tidak adil. Semestinya satu kebaikan 10, kejahatan juga dosa buat 10, biar adil. Tapi tidak. Satu kebaikan kita buat dilipat jadi 10. Satu dosa kita buat dijadikan hanya diganjari 1 oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau demikian, kita ini diciptakan untuk dirahmati atau untuk diazab oleh Tuhan. Untuk disayangi kita dengan amalan yang kita buat atau untuk diganjari dan diazab oleh Tuhan. Maka sungguh kita berburuk sangka pada Allah pada saat kita mengatakan bahwa kalau seandainya Allah enggak butuh sama kita, ngapain juga surga neraka itu dibuat? Neraka itu dibuat adalah untuk orang yang udah dia dosa cuma 1 dibalas, tapi hidupnya demi dosa itu saja. Pantaslah neraka baginya. Setiap orang berbuat salah mesti ada ganjaran, walaupun 1. Tapi ternyata dia masuk ke dalam neraka juga. Kenapa? Karena berarti memang hidupnya untuk yang dosa terus. Padahal 1 kebaikan engkau buat 10 dikasih sama Allah. Dengan mudah engkau akan masuk ke dalam syurga. Pintu syurga terbuka lebar dan jalannya sangat pintas sekali, cepat. Ya. Sekali melangkah 10 langkah jadinya ganjarannya. Sedangkan dosa menuju neraka tertatih-tatih. Satu-satu terus begitu, tertatih-tatih dan lama jauh. Sedangkan engkau menuju ke syurga Allah, 1 langkah engkau melangkah 10 dilipatkan oleh Allah. Begitu cepat engkau sampai ke syurga. Tapi kalau kehendak Allah, kalau seandainya nanti seseorang itu ternyata dapat neraka juga, betapa memang jahatnya engkau dalam hidup. Allah sudah kasih tahu 1 kebaikan dilipat 10, kok tertatih-tatih pula engkau mau pergi ke neraka. Betapa sulit jalan menuju ke sana, tapi engkau mau juga. Jadi siapa yang mau sebenarnya ke neraka itu? Kita sendiri, na'udzubillah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku masuk ke dalam syurga kecuali yang aba. Yang aba itu apa? Yang enggan, yang enggak mau. Jalan menuju ke syurga begitu cepat engkau sampai, jalan menuju ke neraka tertatih-tatih, enggak mau ke sana, maunya ke sini. Illa man aba, kecuali yang enggan aja yang enggak masuk syurga, kata Nabi. Jadi agama Islam ini sangat rasio sekali. Pilihan syurga neraka itu ditentukan, ya, nanti diberikan kepada kita oleh Allah untuk menentukan, pilih jalanmu sendiri. Baik engkau buat akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, saudaraku yang dimuliakan Allah, janganlah berburuk sangka kepada Allah kalau seandainya bahwa kita diciptakan Tuhan. Kalau memang Allah enggak butuh sama kita, ngapain juga Allah mengazab kita dengan neraka itu? Enggak, Allah menciptakan kita dengan amalan yang disuruh kepada kita adalah tak lain liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kalian. Nah, teori ujian ini, ibtila, ini adalah merupakan keyakinan kita di dalam Islam bahwa diciptakan kita untuk Allah menguji kita, melihat siapa di antara kita yang lebih baik amalannya. Ini yang betul-betul diperhatikan oleh Allah. Bukan yang paling jahat diperhatikan, tapi yang paling baik. Buktinya apa? 1 kebaikan engkau buat 10 diganjari. Innal hasanat bi'ashri amsalha, kata Allah. Sesungguhnya kebaikan itu dilipat gandakan 10 dalam firman-Nya. Maka jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi begitu. Allah menciptakan kita bukan karena kebutuhan. Allah enggak butuh sama kita. Tapi kitalah yang butuh sama Allah. Dan Allah menciptakan kita untuk dikaruniai dan untuk disayangi oleh Allah. Makanya ayat pertama ketika buka Al-Quran kita dapatkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu yang Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Kalau engkau tidak tahu sifat Allah kecuali hanya ini saja, sudahlah engkau paham siapa Tuhanmu. Tuhanmu Maha Pengasih, Tuhanmu Maha Penyayang.